Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita teruskan kembali pelajaran kita di paket lengkap ya. Ada tajwidnya, ada terjemah perkata, dan ada belajar untuk pemulanya. Baik, kita coba teruskan dengan surat Al-Ikhlas. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله masuk ke sini Allahus samad lam yalid wa lam yulad walam yakun, kunnya masuk ke lam idgham, walam yakun lahu kufuwan ahad. Baik, kita belajar tajwidnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini qasar semua, pendek. Bismillah, lafaz Allahnya dibaca tipis, tarkik. Kenapa? Karena sebelum lafaz Allah baris di bawah bismillah, lanya mad asli. Bismillahir, alif lamnya alif lam tidak dibaca, alif lam samsiah. Bismillahirrahmanirrahim dibaca tebal karena baris di atas. Bismillahirrahmanirrahim nyamber doang ke haknya. Rahma madnya mad asli. Nir alif lam tidak dibaca, alif lam samsiah. Nirra ro-nya baris di atas tebal tabkhim. Hi-nya mad tabi'i karena bertemu satu huruf hidup dihentikan maka menjadi mad arid lis sukun. Nah, dilihat lagi ya. Kalau terlalu cepat dilihat lagi pelajaran yang lalu, karena kita dari mulai An-Nas, dari An-Nas Al-Falaq, itu ya, dari Fatihah ke sini ke Al-Ikhlas. Dilihat yang pelajaran yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, ini idharukum lamati, qul huwa qasar, qul huwaw. Lafaz Allah ini dibaca tebal. Kenapa tebal? Tabkhim tebal, tipis tarkik, tebal tabkhim. Tafkhim ya. Tabkhim tebal ya. Tabkhim tebal. Kenapa tebal? Karena sebelum lafaz Allah baris di atas tuh. Sebelum lafaz Allah baris di atas. Qul huwaw, lafaz Allahnya dibaca tebal dan la-nya ini mad asli. Qul huwallah, dan berlakunya hanya lam di lafaz Allah ya. Kemarin ada orang yang ngaji Allahul ladzi. Beda, lam yang lain tidak membacanya tidak seperti lafaz Allah. Jadi ada lafaz Allah tuh beda, lafzul jalalah ya. Membaca lafaz Allah beda. Lamnya jadi ada tebal kalau sebelum lafaz Allahnya baris di atas. Tapi kalau sebelum lafaz Allahnya baris di bawah karena bismillah berbunyi a. Jadi berbunyi o ya. Qul huwallahu, hunya qasar, ahad. Indalnya qalqalah kubro, karena huruf qalqalahnya hidup dimatikan. Huruf qalqalah 5 ya. Baju di toko, ba, jim, dal, to dan qaf, atau qatbu jadid. Qul huwallahu ahad. Allah, lafaz Allahnya dibaca tebal karena sebelum lafaz Allah baris di atas tuh. Allah, jangan Allah. Allah, lohnya ini mad asli. Kenapa mad asli? Karena ada baris berdiri panjangnya satu alif. Allahus, ini alif lam tidak dibaca. Karena tidak dibaca jadi hu nyamber ke sini. Allahus ke shad ini. Alif lam samsiah ya. Alif lam tidak dibaca. Allahus samad. Banyak orang yang baca Allahu samad, salah. Allahus samad. Banyak juga orang yang baca qul hu Allah, jangan. Qul huwallah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam ini idharukum mimati, lam yalid qalqalah sugro, dalnya sudah mati. Walam idhar hukum mimati, walam yu matobi'i domah dengan ini domah dengan waw mati. Yulad karena dihentikan dan mati ini qalqalah sugro, karena sugronya ada di ujung juga jadi qalqalah kubro. Kenapa? Karena huruf qalqalahnya, huruf matinya sudah ada di ujung ayat. Jadi kalau yang ini qalqalah sugro karena memang di tengah. Ini walaupun sudah mati adanya di akhir ayat jadi qalqalah kubro. Bedanya begitu ya, beda posisi dia. Beda posisi, beda nama. Di sini qalqalahnya qalqalah sugro,
Qalqalah kecil, di sini qalqalah kubro. Padahal sama-sama dalnya mati, hanya beda posisi aja. Lam yalid walam yulad walam, ini idgham qumi mati, walam yakun, nun ketemu lam ada tasdidnya tuh, ini idgham bil gunnah. Cirinya ini rumusnya ya, setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Tuh dari sini yakun, kunnya masuk ke l, walam yakul, itu rumusnya ya. Kalau idgham tuh gampang dikenali, gampang dibacanya. Setiap huruf mati atau setiap tanwin, kalau tanwin dibaca satu tanwinnya, kalau huruf matinya tidak dibaca. Walam yakul lahu, hu-nya ini marsilah qasirah, kufuwan ini idhar. Tanwin ketemu alif idhar, bukan alif yang ini, tapi alif yang ini yang kedua. Ya, atau hamzah sebetulnya, ini harusnya ada hamzahnya ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ini qalqalah kubro. Ya, karena hurufnya hidup dimatikan. Ini tadi hurufnya mati, ya, karena huruf matinya sudah ada di ujung ayat, juga qalqalah kubro. Ini dengan ini sama-sama qalqalah kubro ya, karena ada di ujung ayat. Ini sudah mati, tetap qalqalah kubro karena ada di ujung ayat. Ini pun hurufnya hidup dimatikan, termasuk juga qalqalah kubro. Jadi sama-sama ya posisinya karena ada di akhir ayat. Itu tajwidnya ya. Nah, setelah tajwid kita coba terjemah perkatanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bi dengan ismun nama, bismillah dengan menyebut nama Allah. Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Qul, katakanlah, huwa dia siapa Allah. Qul, katakanlah, qul jangan qul ya, qul makanlah. Qul, katakanlah, qul huwa, katakanlah dia siapa? Dia Allah. Allah kenapa? Ahad, Allah itu Maha Esa, Allah itu satu, Maha segala-galanya, tunggal, tidak ada yang lain selain Allah, hanya satu-satunya Allah ya. Qul huwallahu ahad, qul katakanlah, huwa dia Allah, Allah ahad, Maha Esa. Allahu, Allah itu kenapa? As-samad, tempat meminta, tempat bergantung segala sesuatu, hanya kepadanya dia kita meminta. Allah itu siapa? Allah itu lam, tidak yalid, tidak beranak. Kalau kita kan punya anak, berarti kita moyangnya gitu ya, kita ayah dan bundanya atau nenek kakeknya. Allah bukan, lam yalid, Allah tidak beranak. Wa'dan, lam tidak, ini kata negatif lam itu ya. Jadi kata negatif itu kadang-kadang pakai lam, kadang-kadang pakai ma. Makanya kalau ada lam ada ma, kalau ngulang harus dibawa lagi. Tapi ma itu bisa bermakna nafi, meniadakan sesuatu, atau ma itu sesuatu, nanti kita bahas ya. Makanya kalau ada lam ada wa, kalau ngulang harus dibawa lagi. Lam tidak yalid, Allah itu tidak beranak. Walam dan tidak yulad, Allah juga tidak diperanakan. Gitu, tidak diperanakan. Tidak, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya, Allah tidak punya ayah dan bundanya. Allah satu, Maha Esa dan Maha segalanya. Lam yalid walam yulad, ini makanya disebut ikhlas. Ini tentang akidah, kita membedakan dengan agama lainnya. Kalau agama lain kan Allah itu punya anak, itu ya, punya bapak, punya ibu gitu ya. Allah enggak. Di dalam Islam Allah itu Maha Esa, dan Isa Al-Masih itu Isa putra Maryam, bukan sebagai Tuhan. Walam, wa dan lam tidak, yakun ada, lahu baginya, bagi siapa? Bagi Allah, kufuwan kesetaraan. Tak ada yang serupa dengan Allah. Ahad, seorang pun, satu pun, tak ada yang serupa. Logika berpikirnya, bangku dengan tukang bangku sama enggak? Ya beda lah. Masa bangku dengan tukang bangku sama? Yang diciptakan dengan yang menciptakan, bukan yang membuat ya. Bangku kan dibuat, atau kita buat apa? Yang membuat dengan yang dibuat beda. Itu anak kita kok sama dengan kita? Karena kita bukan yang membuat. Kita cuma proses aja. Kita hubungan suami istri, yang menciptakan Allah. Buktinya kita pengen laki-laki, kadang-kadang keluarnya perempuan. Kita pengen anak perempuan, keluarnya laki-laki, atau sebaliknya. Kok wajahnya kadang-kadang mirip ibunya, kadang-kadang mirip ayahnya. Itu sebagai bukti bahwa kita bukan yang membuat anak. Kita hanya sebagai proses aja. Karena kita hubungan suami istri, maka jadilah anak itu. Itu pun Allah yang menciptakan. Ini ya, ini tentang akidah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, huwa dia Allah, Allah ahad, Maha Esa. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah,
Ahad yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak. Walam yulad, dan Allah tidak diperanakan. Walam, dan tidak yakullahu, baginya, bagi Allah, kufuan, kesetaraan, yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang menyerupai ahad, seorang pun, satu pun. Dah, dengan membaca ini kita akan ikhlas, akan sadar bahwa ini tauhid. Makanya pantas orang yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, keutamaannya sama dengan membaca 3 kali baca Al-Ikhlas, sama seperti membaca 1 tamatan Quran. Karena ini segalanya. Kita boleh beribadah, kita boleh sholat, boleh puasa, boleh zakat. Tiba-tiba kita meyakini ada Tuhan yang lain. Nah, berarti batal ibadahnya. Sama seperti halnya saya kerja di suatu perusahaan A, gitu ya. Tiba-tiba kita meyakini bahwa yang memberi gaji itu perusahaan B. Berarti kita sudah berpaling, itu contohnya ya. Jadi kita hanya kepada Allah lah beribadah, mengabdi, meminta, dan segalanya. Di sini kita meyakini bahwa Allah lah Maha Esa, Allah tempat bergantung, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang serupa dengan Allah satupun, sesuatu pun. Baik, itu mudah-mudahan cukup jelas ya. Kalau ada masukan cara ngajarnya gimana, saya juga masih bingung, ini masih baru program ini ya. Itu. Setelah tajwidnya, terjemah perkataannya, kita coba ya. Barangkali untuk ibu dan bapak kita belajar membaca untuk pemulanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, tuh, qul, pisah-pisah kan. Huwa, ini alifnya ini hamzah wasal. Maksudnya alif ini tidak berfungsi kalau digabung. Kan ini Allah. Tapi kalau disambung ini nggak fungsi, ini nggak fungsi. Jadi dari sini nyamper. Qul huwallahu ahad. Allahus ke sini. Karena alif lam ini tidak dibaca, tidak ada tanda. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakun. Ini masuk, ini huruf mati ketemu huruf bertasdid, huruf matinya jadi jangan dibaca. Walam yakul lahu kufuwan, ini idhar ya, dibaca apa adanya. Kufuwan ahad. Kembali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus sad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallah, jangan qul huwallah ya. Qul, alifnya nggak dibaca, kan nggak ada tanda bacanya tuh, karena nyambung di wasol. Kalau Allah, kalau di wakof, ya benar. Kalau berhenti di sini, qul huwa Allah. Kalau nyambung, a-nya nggak bunyi. Qul huwallahu ahad. Allahus, masuk. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Nah, ini kan proyek uji coba nih. Bagaimana untuk ibu penikmat tajwid, bapak penikmat tajwid, gimana? Terlalu cepat nggak? Terus terjemah perkataannya gimana? Terus untuk pemulanya gimana? Saya yakin memang untuk pemula agak kecepatan ya. Nanti mungkin untuk pemula dibikin khusus tidak ada tajwid dan tidak ada terjemah perkataannya ya. Coba tolong masukkan ya saran dan kritiknya, jangan lupa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.